Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bersinar, selamat datang di podcast Mobile BNNP Kalimantan Selatan. Saya Vivi dari BNNP Kalimantan Selatan. Saat ini kami telah menghadirkan narasumber yaitu Mbak Nidia Rizky Salpera, psikolog, selaku psikolog klinis. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik. Alhamdulillah. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai pecandu narkoba dari sudut pandang seorang psikolog. Baik, Mbak, jadi saya ingin mau tanya-tanya sedikit nih untuk Mbaknya bisa sharing dengan masyarakat. Kan pecandu narkoba sering kehilangan jati dirinya nih sebagai manusia. Nah, sebenarnya seperti apa sih kecanduan itu dan penyebab orang kecanduan itu seperti apa? Kalau boleh dijelaskan. Oke, baik. Kalau saya tadi sebentar sekilas saya baca-baca ini dari BRIN dan BNN penelitian bahwa memang data dari BNN itu kurang lebih ada 190 juta jiwa yang dari usia 16 sampai 64 tahun itu yang pernah mencoba narkotika. Nah, di sini penyalahgunaan narkotika itu adalah seseorang yang memang menggunakan narkotika seperti jenis sabu, kemudian inek, kemudian yang lagi ramai di Banjarmasin Karnopen. Nah, itu yang dapat secara terus-menerus kemudian akan menyebabkan ketergantungan secara fisik dan psikologis. Nah, secara fisik dan psikologis ini biasanya mempengaruhi seperti kognitif dan perilakunya seseorang. Biasanya misal emosi yang berubah-ubah atau tidak stabil, biasanya seperti itu. Oh, jadi kalau misalkan seseorang yang kena kecanduan itu dari sisi psikologi sendiri lebih banyak menyerang sisi emosi dan perilakunya ya Mbak ya? Iya, sebenarnya kognitif juga karena memang ada perbedaan kognitif karena biasanya orang-orang sebagai penyalahguna itu ada distorsi kognitif yang dimana distorsi kognitif tersebut biasanya menyebabkan seseorang kecanduan karena di sana seseorang ketika menggunakan yang namanya narkoba itu merasa bahwa mereka merasa puas dan merasa nikmat dengan hal tersebut. Nah, sehingga itu yang menyebabkan seseorang menjadi pengguna aktif dan tidak terjadi sugesti lah kognitifnya. Jadi kalau misalkan pecandu narkoba itu terdistorsi secara kognitif, berarti mereka lebih tepatnya seringkali menyalahgunakan narkoba itu dan akhirnya jadi pecandu seperti itu ya Mbak? Iya, betul. Oke. Karena digunakan secara terus-menerus ya. Betul. Nah, berbicara masalah kecanduan nih Mbak, umumnya kan kita membahas gejala psikis yang berubah-ubah nih. Nah, menurut Mbaknya sendiri, seberapa erat sih hubungan antara narkoba dengan kondisi psikis seseorang? Oke, tadi sudah memang disebutkan ketika seseorang itu menggunakan narkotika secara terus-menerus itu pasti akan berpengaruh kepada fisik dan psikis ya. Nah, jadi psikisnya itu seperti apa? Misalnya saja ya, tadi seperti kognitif dan behaviornya itu pasti akan berubah dan itu yang namanya mempengaruhi psikologi seseorang. Nah, di sini juga misalnya dari segi kognitif ada daya pikir seseorang. Misalnya ketika dia awalnya misal seorang remaja yang aktif belajar, kemudian dia taat kepada orang tua. Ketika seorang remaja tersebut berkumpul dengan kelompok-kelompok yang mohon maaf biasanya disebut kita teman sebaya yang negatif. Nah, itu biasanya akan terjadi yang namanya social learning, di mana biasanya menurut Bandura itu bahwa ada imitasi atau bisa jadi ajakan oleh teman-teman yang negatif tersebut. Nah, sehingga biasanya merubah pemikiran seorang yang dari awalnya itu memang anak itu ya, anak baik-baik misalnya. Nah, ternyata ketika dia turun atau dia dengan kelompoknya itu karena merasa dia ingin dihargai, kemudian ingin accepted atau diterima oleh kelompoknya, dia juga ingin ikut melakukan yang namanya mohon maaf misalnya perilaku negatif tersebut. Bukan hanya narkoba, tapi memang kita bahas di sini narkoba yang seperti membolos dan yang lainnya. Nah, untuk narkoba tersebut memang ketika kelompok tersebut meminta karena dengan seperti itu misalnya dia dapat penghargaan, kemudian diterima di kelompok itu. Nah, mau tidak mau anak tersebut akan terus-menerus menggunakan yang narkoba. Nah, di situ bisa terjadi misalnya perubahan kognitif yang dari awalnya misalnya si klien itu daya pikirnya itu bagus, kemudian lambat laun biasanya akan berkurang. Kemudian yang pikiran-pikirannya biasanya rasional
kemudian berubah menjadi tidak rasional seperti itu. Misalnya bahwa mencuri itu sebenarnya sebelumnya ketika dia belum mengguna atau pengguna narkoba itu pasti akan berpikir itu tidak baik dan itu memang melanggar hukum. Nah ketika dia sudah menggunakan narkoba itu sudah tidak ada pikirkan lagi karena ya tadi namanya seseorang menggunakan narkoba itu sudah jatuh cinta dengan narkoba. Gitu ya. Terus Mbak kalau misalkan berbicara terkait dengan kecanduan dan hubungannya dengan teman sebaya tadi, berarti kalau misalkan pengaruh teman sebaya itu tuh sangat besar ya, khususnya bagi anak-anak atau remaja mungkin. Ya baik, dalam tahap perkembangan remaja disebutkan di dalam teori psikologi itu memang ya tadi ada yang namanya tahapan remaja itu adalah tahap penyesuaian. Nah jadi di mana seorang remaja itu pasti akan menyesuaikan terhadap kelompoknya. Misalnya saja ketika TK, PAUD, kemudian SD itu biasanya apa kata guru, seperti itu. Nah tapi ketika sudah dewasa dan sudah remaja dan sampai dewasa itu pasti apa kata teman. Nah, makanya teman gitu ya. Betul. Sebenarnya penyebab narkotika itu tidak hanya dari teman, sebenarnya lingkungan ya, maksudnya besar lingkungan, budaya, kemudian gaya eksternal gitu ya. Iya betul. Nah tapi ya itu tadi karena seseorang itu masuk ke dalam kelompok yaitu disebut lingkungan, bisa jadi lingkungan sekolah, kemudian lingkungan keluarga atau bisa jadi dengan lingkungan teman sebaya tadi. Nah jadi itu sangat riskan sekali ketika misalnya seseorang yang memang awalnya tadi dikatakan pemikirannya rasional kemudian masuk ke kelompok yang memang ya ke kelompok anak-anak yang memang bermasalah lah. Bermasalah negatif ya. Jadi untuk pengaruh psikis seseorang yang awalnya mereka baik-baik, anak-anak baik-baik, terus masuk ke dalam lingkungan atau bergaul dengan orang-orang yang mungkin pernah jadi pecandu, akhirnya jadi mereka bisa ikut-ikutan seperti itu ya. Iya betul. Makanya ada pepatah bahwa kalau kita berteman dengan orang yang maaf ya ini pepatah sedikit mungkin melenceng, ketika kita berteman dengan orang yang berjualan parfum atau minyak wangi itu biasanya kita akan ikut wangi. Tapi ketika kita berteman dengan orang mohon maaf misalnya ya yang negatif, suka membolos dan yang lainnya itu biasanya memang akan terikut. Nah itu dia ada yang namanya ya tadi teori social learning ya, jadi mereka di situ bisa jadi meniru perilaku orang-orang atau kelompoknya atau teman sebayanya, atau bisa jadi juga lingkungan keluarga yang bisa mempengaruhi. Misal mohon maaf orang tua yang memang seorang pecandu juga narkoba itu tidak menutup kemungkinan anaknya pun bisa jadi pecandu. Karena kenapa? Karena ada proses sosial tadi, ada proses imitasi dengan keluarga. Jadi sangat berpengaruh besar ya teman-teman ya, untuk seseorang ketika mereka bersosialisasi di lingkungannya. Nah selanjutnya nih, kita kan memang tahu bahwa memang sulit untuk menghilangkan bagi para pecandu itu adalah sugestinya. Ya, nah, bagaimana sih solusi dari Mbak Nidia sekarang untuk para pecandu narkoba di luar sana untuk berhenti tersugesti dalam kenangan saat menggunakan narkoba? Iya, baik. Memang kalau kita yang secara awam melihat memang kita tidak merasakan bahwa bagaimana sulitnya untuk menghindari sugesti tersebut. Memang cukup sulit sugesti itu dihindari, apalagi yang membuat seseorang itu merasa puas dan nikmat. Nah, tapi memang ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang sudah pernah mencoba dan memang sekarang ini mungkin ada yang ketergantungan narkotika. Jadi yang pertama mungkin sadari diri. Jadi kita konfrontasi pikiran kita bahwa pikiran kita itu tidak selalu benar. Jadi bahwa kan selama ini contohnya saja anak-anak remaja mengatakan bahwa teman-temannya di dalam kelompok itu benar dengan menggunakan narkotika. Mungkin dengan dia diri sendiri mereduksi kemudian mengkonfrontasi pikirannya itu bisa jadi sugesti itu hilang. Kemudian ada juga yang namanya stop thinking. Itu mungkin bisa digunakan untuk teman-teman sebenarnya terapi psikologi. Jadi kita bisa melakukan stop thinking atau berhenti berpikir ketika misalnya sugesti itu datang. Misal sugesti itu datang ketika kita melihat tempat atau melihat orang atau melihat
benda-benda yang memang berhubungan yang pernah menggunakan narkotika tersebut. Atau yang mirip-mirip gitu ya Mbak? Iya betul. Nah jadi di situ pasti akan menimbulkan sugesti. Nah sehingga bagaimana caranya? Yang pertama memang kita harus menghindari tempat, orang, kemudian menghindari alat-alat yang memang membuat kita sugesti. Nah dan kemudian tadi yang saya katakan adalah stop thinking. Jadi berhenti berpikir oke, sekarang itu jelek, itu nggak baik, maksudnya seperti itu. Nah tapi memang harus perlu support. Jadi yang pertama mensupport adalah keluarga, kemudian yang mensupport adalah juga mungkin teman. Cari teman yang bagus. Iya betul, teman yang positif. Kemudian bisa jadi karena misalnya anak remaja itu bisa jadi guru di sekolah juga pun ikut mensupport. Karena tanpa support itu tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian bisa jadi mencoba hal-hal baru. Nah, untuk menghilangkan sugesti itu. Misal ketika sugesti itu muncul, apa yang bisa saya lakukan? Misal yang bisa kita lakukan sehari-hari saja itu adalah olahraga. Nah, olahraga apa yang memang bisa mengeluarkan keringat lebih banyak? Misalnya tidak mengeluarkan biaya dan maksudnya tidak yang ribet lah, ya kan? Yang sekarang lagi ramai itu jogging ya? Iya betul. Nah jogging atau kan nggak perlu juga kan, misalnya oke lah misalnya kita jogging ke tempat-tempat yang tempat jogging, atau misalnya keliling komplek aja pun itu sudah dibilang jogging kan. Nah sudah mengeluarkan banyak keringat. Kemudian selain itu juga keterampilan mungkin dicari. Keterampilan apa nih yang bisa si pasien itu atau si individu itu bisa lakukan gitu. Kemudian juga bisa jadi juga ini salah satu terapi misalnya dengan cara menulis. Nah menulis misalnya hal-hal positif yang muncul di kognitif atau di pikirannya, misalnya apa seperti apa, kemudian kita tulis saya tidak mau lagi mencoba narkoba, atau misalnya saya tidak sugesti ketika melihat sedotan misalnya kan, atau melihat cermin misalnya seperti itu. Kemudian kertas itu dihancurkan kemudian dibuang. Nah itu bisa jadi salah satu terapi juga. Nah kemudian kalau memang sulit untuk mengatasi sugesti tersebut, bisa minta bantuan profesional. Mungkin bisa ke tempat-tempat seperti di BNN kan, ada tempat konsultasi, kemudian ada tempat rehabilitasi, kemudian bisa jadi untuk konseling dan yang lainnya, kebutuhan untuk profesional. Kemudian juga selain itu sudah yang dilakukan seperti saya lihat juga nih di Instagram, sudah sering juga dilakukan oleh BNN, yaitu penyuluhan. Nah itu juga penting untuk tempat sekolah, SKPD dan yang lainnya. Nah itu ini khususnya untuk ini ya, para sekolah yang menghadirkan penyuluhan. Iya betul, makanya kan sudah sering kayaknya saya lihat di website itu kan banyak tuh BNN sudah melakukan penyuluhan. Sudah bagus lah, banyak. Semoga saja anak-anaknya lagi kan yang menerima Betul. Jadi ini banyak banget ya tips dari Mbak Nidia. Yang bisa saya simpulkan yang pertama tadi itu konfrontasi pikiran, atau sadari pikiran bahwa pikiran kita itu nggak selalu benar. Terus yang kedua itu stop thinking, ya. Stop thinking bahwa teman kita itu benar, ataupun lingkungan kita itu selalu mengatakan hal-hal yang benar. Terus yang ketiga tadi mencoba-coba hal-hal baru seperti misalkan berolahraga, nah jogging di komplek-komplek seperti itu. Jadi untuk closing statementnya hari ini apa Mbak? Oke. Mungkin closing statementnya singkat aja ya. Kenali diri, kenali lingkunganmu, jangan FOMO ikut-ikutan menggunakan namanya narkoba. Yuk kita sama-sama mencegah untuk ketergantungan narkoba tersebut. Dan yang paling penting adalah kita jaga fisik dan psikis kita. Mantap. Adalah sangit kada narkoba. Sama seperti slogannya BNN. Mantap sekali, ilmunya sangat bermanfaat dan luar biasa. Dan ini dia sudah bisa sharing. Baik, untuk kesimpulan dari podcast kita hari ini, yaitu seseorang itu dapat menyalahgunakan narkoba karena salah satunya adalah faktor eksternal atau lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah berperan penting gitu terkait dengan kehidupan seseorang, terutama adalah teman sebaya, dapat mempengaruhi seseorang dari sisi pikiran, emosi, dan perilaku. Maka, ada tips nih jadi dari Mbak Nidia
terkait ketika seseorang sudah tersugesti dari narkoba itu sendiri. Yang pertama adalah konfrontasi pikiran, yang kedua adalah tadi itu stop thinking, terus mencoba hal baru dan minta tolong ke profesional ketika kita udah tersugesti. Salah satunya ke BNP Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran Mbak Lydia. Baik, sampai jumpa lagi di episode podcast bersinar berikutnya dari BNP Kalimantan Selatan. Indonesia bersinar, salam sehat tanpa narkoba.